Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, di kesempatan kali ini aku juga kembali akan melakukan sharing tentang soal dan pembahasan tes P3K Bidan di materi tahapan persalinan. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, seorang perempuan berumur 27 tahun, hamil pertama, belum pernah melahirkan dan keguguran, datang ke bidan praktek swasta merasa kenceng-kenceng. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 84, respirasi normal, kemudian TFU 27 cm di punggung kanan, kepala sudah masuk 3/5, DJJ-nya 146 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasinya 30 detik. Dan periksa dalam itu pembukaan 5 cm, ketuban positif, presentasi kepala. Diagnosa yang tepat untuk perempuan tersebut adalah A. Infartu kala 2 fase laten, B. Infartu kala 2 fase laten maksimal, C. Infartu kala 2 aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, E. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Jadi di kala 1 itu dimulai sejak terjadinya, kita tulis ya, ini kala 1 itu jadi dibagi 2 kan. Jadi kala 1 itu dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga sampai dengan pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap. Nah, persalinan kala 1 ini biasanya kan berlangsung sekitar 18 sampai 24 jam. Ya, dan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, di fase laten itu biasanya dimulai sejak mulai awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap sampai dengan pembukaan kurang dari 4 cm. Nah, ini masih di fase laten. Biasanya berlangsung juga kurang dari 8 jam. Ini fase laten. Kemudian fase aktif. Nah, si fase aktif sendiri dia itu dibagi menjadi 3. Jadi ada fase akselerasi. Kemudian yang kedua dilatasi maksimal. Yang ketiga itu fase deselerasi. Nah, jadi si frekuensi dan lama kontraksi uterus itu kan umumnya meningkat ya. Si kontraksi itu dianggap adekuat atau memadai itu jika terjadi dalam 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung selama sekitar 40 detik atau lebih. Dan serviks itu pembukaannya itu biasanya kalau aktif itu dari 4 sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm kan. Dengan kecepatan sih 1 cm atau lebihnya itu biasanya per jamnya itu ya 1 cm. Kemudian terjadi penurunan bagian terendah dari janin, itu fase aktif. Jadi untuk jawabannya nomor 1 berarti kan dia masih pembukaan 5 ya. Yang benar itu kala 1 fase aktif. Jadi yang kan ini kala 2 ya, jadi kan nggak mungkin. Masa kalau kala 2 fase laten enggak? Kala 2 fase laten maksimal juga enggak. Kala 2 fase aktif akselerasi juga enggak. Jadi jawabannya itu yang D, yaitu infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Dilatasi maksimal ini kan maksudnya itu pembukaannya itu berlangsung sangat cepat. Biasanya dari pembukaan 4 sampai dengan 9 dan berlangsungnya itu kurang lebih 2 jam. Ini disebut fase dilatasi maksimal. Sedangkan kalau fase deselerasi yaitu si pembukaannya itu menjadi lambat, biasanya dari 9 ke 10 cm.
Nah ini fase deselerasi ya. Sedangkan ini kan masih 5 cm ya, berarti masuknya yang D. Pertanyaan nomor 2, berkaitan dengan kasus soal nomor 1 di atas, perkiraan penurunan kepala janin berada di A. host 1 dan 2, B. host 1 dan 3, C. host 3 plus, D. host 3 dan 4, E. host 4. Jawabannya adalah yang B. Pertanyaan selanjutnya, asuhan kebidanan yang tepat pada perempuan tersebut adalah A. menganjurkan banyak makan, B. mencukur rambut pubis, C. menganjurkan tidur miring kanan, D. menganjurkan tidur miring kiri, E. memberikan dukungan emosional. Jawabannya nomor 3 adalah yang D, yaitu menganjurkan ibu tidur miring ke kiri ya, karena kalau miring ke kanan nanti si vena cava-nya itu jadi kegencet sama si kantung kehamilan. Nomor 4, seorang perempuan berumur 30 tahun baru saja melahirkan anak pertama tanggal 17 Juli 2007 jam 1. Jenis kelamin perempuan, berat badan 3.900 gram, keadaan waktu lahir menangis dengan kuat. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan massage. Perempuan tersebut atau Nyonya Sepia mengalami robekan jalan lahir sampai dengan otot perineum. Pertanyaannya, diagnosa pada perempuan tersebut yang tepat adalah kala 4 dengan A. laserasi derajat 1, B. laserasi derajat 2, C. laserasi derajat 3, D. laserasi derajat 4, E. laserasi derajat 5. Oke, sebelum kita jawab ya, kalau derajat 1 itu dia itu meliputi mukosa vagina, kemudian masuk ke forset posterior, disingkat aja ya, posterior, kemudian dia dan mencakup kulit perineum. Nah, biasanya kalau pada derajat 1 ini ya nggak perlu dilakukan penjahitan ya, kecuali jika terjadi perdarahan aktif. Nah, untuk derajat 2, nah ini tuh biasanya meliputi si mukosa vagina, kemudian dia juga ke forset posterior juga masuk ya. Kemudian dia juga ke kulit perineum juga. Kemudian dia juga meliputi sampai ke otot si robeknya tuh, otot perineum. Nah, kalau ini biasanya dilakukan penjahitan dengan teknik yang gampang lah, celujur. Kemudian untuk laserasi derajat 3 itu tuh meliputi mukosa vagina ya. Kemudian forset posterior juga masuk. Kemudian dia ke kulit perineum juga masuk, otot perineum juga masuk ke derajat 3 sampai dengan otot si sphincter ani eksternal. Nih ya. Eksternal. Nah, ini masuk ke derajat 3. Jadi sampai kelihatan si otot sphincter aninya ya. Nah, kalau derajat 4 itu tuh derajat 3 yang ini ya sampai sphincter ani eksternal ditambah kalau yang derajat 4 ya. Jadi derajat yang ketiga ditambah sama dinding rektum anterior. Dinding rektum anterior. Itu yang derajat 4, sedangkan yang derajat 5 itu tuh derajat 5 itu jadi derajat kalau setahu aku sih sampai derajat 4 ya, tapi kalau derajat 5 mungkin sampai bolong, sampai tembus kali ya, sampai ke si rektumnya itu udah nggak ada sekatnya lagi kali, vagina sama rektum itu kayaknya nyatu deh kalau yang
ini yang kelima aku kasih tanda tanya ya, karena kalau aku baca-baca sih cuma sampai derajat 4. Derajat 4 aja sebenarnya ya kita prosedurnya itu ya harus dirujuk ya, karena rasa-rasa ini kan perlu teknik dan prosedur khusus gitu. Jadi kalau di sini dilihat kan robekannya lah dari jalan lahir sampai dengan otot perineum. Berarti jawabannya yang B, yaitu sampai ini ya, yang B derajat 2. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, asuhan segera yang dilakukan oleh bidan pada perempuan di soal nomor 4 adalah A. Menjahit laserasi, B. Melakukan mases uterus, C. Mengukur tekanan darah ibu, D. Mengosongkan kandung kemih, F. Memberikan kompres pada kandung kemih. Jawabannya adalah yang pasti ini ya, menjahit laserasi. Pertanyaan nomor 6, evaluasi yang dilakukan bidan sebelum melakukan penjahitan luka jalan lahir adalah A. Identifikasi laserasi, B. Mengukur tinggi fundus uterus, C. Memeriksa plasenta, D. Perawatan bayi baru lahir, E. Menyuntikkan oksitosin. Yang pasti adalah yang A ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu nih si robekannya itu sampai mana, derajatnya derajat berapa sebelum kita melakukan penjahitan luka. Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan berumur 30 tahun, hamil 38 minggu datang ke BPS pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan keluhan keluar keringat dingin dan kencing-kencing teratur sejak jam 5, disertai lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 8 cm, ketuban positif, penurunan kepala masuk panggul di antara tepi bawah simfisis dan spina ischiadica. Data fokus yang dapat mendukung ibu dalam proses A. Dilatasi serviks, B. Hasil anamnesa, C. Adanya kencing-kencing teratur, D. Keluar keringat dingin, E. Hasil pemeriksaan fisik. Jawabannya adalah A. Dilatasi serviks ya, jadi ini yang paling fokus mengecek pembukaan. Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan berumur 30 tahun, hamil 38 minggu datang ke BPS jam 7 dengan keluhan keringat dingin dan kencing-kencing teratur sejak jam 5 disertai lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 8 cm, ketuban positif, penurunan kepala masuk panggul di antara tepi bawah simfisis dan spina ischiadica. Asuhan yang dapat diberikan pada perempuan tersebut adalah A. Mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, B. Memecahkan ketuban, C. Mengukur rambut pubis, mencukur rambut pubis, D. Menganjurkan mobilisasi, E. Menganjurkan ibu tidur terlentang. Jawabannya adalah yang D. Orang perempuan habis melahirkan anak pertama 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat badan 3 kilo, panjang badan 50 dan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan keadaan umum ibu baik. Tekanan darah 110/70, nadinya 76 kali per menit, dan kontraksi uterus baik. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Plasenta lahir spontan lengkap. Perempuan tersebut mengeluh perutnya mules dan masih mengeluarkan darah sehingga ia merasakan cemas dengan keadaannya. Diagnosa yang dapat ditegakkan adalah A. Persalinan kala 1 fase aktif, B. Persalinan kala 1 fase laten, C. Persalinan kala 2, D. Persalinan kala 3, E. Persalinan kala 4. Ini ya, jawabannya adalah yang E, yaitu persalinan kala 4. Kalau persalinan kala 1 itu kan dimulai dari mulainya kontraksi uterus sampai dengan pembukaan serviks lengkap yaitu 10 cm. Sedangkan kalau kala 2 itu tuh dimulai dari pembukaan 10 cm sampai dengan si bayi lahir. Kala 3 itu dimulai dari bayi lahir sampai dengan plasenta lahir. Bayi lahir sampai dengan plasenta lahir. Sedangkan kala 4 itu adalah setelah dimulai dari plasenta lahir sampai dengan 2 jam postpartum.
Ini kala 4 ya, berarti jawabannya yang E ya, itu kan masih 1 jam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, asuhan yang dapat dilakukan pada kala 4 persalinan adalah A. Melakukan massage uterus, B. Melakukan penjahitan luka jalan lahir, C. Mengukur tekanan darah, D. Mengosongkan kandung kemih, E. Melakukan bonding attachment. Yang kala 4 bener tadi 2 jam, jadi nanti dipotong aja yang aku bilang salahnya. Ternyata bener sampai 2 jam. Jadi pada fase 4 persalinan itu merupakan masa yang paling kritis. Kenapa? Karena proses perdarahan berlangsung ya kan. Jadi kita harus melihat kira-kira perdarahannya itu disebabkan dari mana nih. Nah, apakah karena kontraksi uterusnya jelek atau misalnya dari luka jalan lahir. Jadi ini tuh memang masa yang paling kritis itu. Nah, jadi observasi yang dilakukan itu biasanya kita menilai satu tingkat kesadaran penderitanya. Terus kita memeriksa tanda-tanda vital, kita mengecek juga kontraksi uterus, dan kita cek juga perdarahannya. Kalau masih dianggap normal itu bila jumlahnya tidak lebih dari 400 sampai dengan 500 cc. Berarti asuhan yang dapat dilakukan pada kala 4 adalah yang A, yaitu melakukan massage uterus ini. Karena ya tadi untuk mengurangi tingkat perdarahan dan untuk meningkatkan kontraksi uterus. Jadi biar perdarahannya terhenti. Meskipun sebenarnya ya semuanya itu bisa dilakukan pada kala 4 ini kan. Jadi melakukan penjahitan luka jalan lahir juga benar. Mengukur tekanan darah juga ya benar. Ini kan benar semua ya. Terus mengosongkan kandung kemih juga benar. Karena biasanya kalau kandung kemihnya penuh itu dia itu suka menghambat si kontraksi rahim. Jadi harus dikosongin biar si kontraksinya bagus. Kemudian melakukan bonding attachment juga bisa si IMD kan. Dideketin ya si bayinya. Ini sebenarnya bisa semua, tapi ya kalau yang paling utama nih pada saat setelah plasenta lahir pasti yang pertama kita lakukan adalah ya ini melakukan massage uterus kan, karena ini yang paling penting di antara semuanya. Sebelum yang lain-lain itu pasti yang pertama kali dilakukan ini, jadi jawabannya ya A. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu ya sharing tentang soal tes P3K kebidanan di materi tahapan persalinan. Semoga teman-teman suka dan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Untuk request teman-teman yang belum sempat aku bikinin, aku mohon maaf, tapi insya Allah ini lagi dalam proses. Semoga bisa cepet update video-video lainnya di materi-materi lainnya dan juga di bidang-bidang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.